Pelantikan Ketua Umum Projo Budi Aristiadi sebagai Menkominfo memantik spekulasi jika ini adalah bentuk dari sikap Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden mendatang. Penunjukan Budi Ari dinilai sebagai langkah Presiden Jokowi untuk unjuk kekuatan dalam menentukan siapa sebetulnya capres yang didukungnya. Pelantikan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Projo Budi Aristiadi sebagai Menkominfo menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo melantik seorang relawan untuk duduk sebagai menteri. Mengingat biasanya dalam reshuffle kabinet, Jokowi mengganti menterinya berdasarkan partai politik. Penunjukan Budi ini pun memantik spekulasi sebagai bentuk sinyal Jokowi akan mendukung Prabowo Subianto. Saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Ingin merapatkan barisan, menyatukan barisan bersama relawan khususnya Projo ya, dalam konteks tadi bahwa Pak Jokowi unjuk kekuatan bahwa masih kuat, masih punya pendukung, dan bisa jadi pendukung-pendukungnya itu dimobilisasi dalam konteks untuk bisa mengendorse bahkan mendukung capres-cawapres tertentu di Pilpres nanti 2024. Apa yang menjadi spekulasi beberapa pihak ini pun bisa saja benar. Mengingat 3 minggu sebelum dilantik, Budi Ari memberi kode jika organisasi relawan Projo cenderung mendukung Prabowo di 2024. Apa-apa, orang mau bilang 100% nggak apa-apa, itu kan haknya masing. Ada yang bilang 150%, besok-besok juga nggak apa-apa. Yang pasti kita percaya pada kalau kita pakai istilahnya lagu zaman dulu tuh getar-getar asmara. Segini, agenda perjuangan udah sama, cara pandang melihat tantangan bangsa ini ke depan sudah sama. Terus apalagi masa figurnya bisa berbeda? Sinyal Budi itu pun dikritik oleh PDIP yang menyampaikan Projo adalah salah satu relawan yang inkonsisten. Berbagai rekam jejak yang kemarin menyatakan dukungan di luar pada Pak Ganjar itu memang menunjukkan dukungan yang sifatnya track record-nya itu fluktuatif, berubah-ubah. Dulu mau membubarkan, akhirnya nggak jadi, menolak Pak Prabowo jadi menteri, akhirnya tidak jadi. Belakangan ini, Presiden Joko Widodo semakin gencar melakukan konsolidasi dengan para relawan. Bukan hanya Projo, Jokowi juga bertemu dengan relawan arus bawah.
Jokowi semakin terlihat nyaman ketika bersama dengan relawan. Jokowi pun berulang kali menyampaikan kepada relawannya untuk tidak terbawa arus politik yang sampai saat ini belum jelas. Jokowi meminta agar para relawan tetap fokus bekerja. Jangan kita terlalu ketarik ke dalam situasi suasana tahun politik yang sampai saat ini kita lihat semuanya belum jelas. Kalau koalisinya saja belum jelas, apa yang mau kita lakukan? Ya bekerja saja. Ini ada kabar yang mengejutkan banyak orang, yaitu diangkatnya Budi Ari, Ketua Umum Projo, relawannya Jokowi, sebagai Menko Minfo oleh Presiden Jokowi. Sejak ditinggal oleh Johnny G. Plate dari Partai Nasdem karena kasus korupsi BTS senilai 8 triliun rupiah, kursi Menkominfo itu memang kosong. Saya memang sudah mendengar dari beberapa orang, mereka ditawari jadi Menkominfo oleh Presiden Jokowi, tapi menolak secara halus. Kenapa? Nah, alasan ini yang menarik. Banyak dari mereka yang menganggap posisi menteri yang kosong sekarang ini itu kurang menarik. Karena memang tugas mereka sebagai menteri efektif hanya beberapa bulan saja, sampai Presiden Jokowi akhirnya menaruh jabatannya, menyerahkannya kepada presiden baru yang terpilih nanti. Dan otomatis, meski jabatannya mentereng banget sebagai menteri, tapi secara kinerja tidak akan bisa berfungsi. Pertama, karena situasi di dalam Menkominfo sendiri yang sudah rumit, masih banyak orangnya Johnny G. Plate di sana, dan dipastikan mereka tidak akan patuh pada menteri baru. Yang kedua, para birokrat di Kominfo juga tidak akan patuh pada menteri baru, karena mereka pasti sadar bahwa menteri baru itu cuman simbolik saja dan hanya akan bertahan beberapa bulan. Sehingga nggak perlu nurut-nurut amat sama dia. Jadi kebayangkan, sulitnya jadi menteri di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Buat mereka yang memang karakternya pekerja, tentu tawaran jadi menteri di saat sekarang itu nggak menarik amat. Karena nggak bisa kerja. Makanya yang ditaruh sekarang sebagai menteri itu hanya simbolik saja untuk mengisi kekosongan daripada nggak ada sama sekali. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih mesti Budi Ari? Apa kompetensi dia menjabat menteri yang tugasnya sangat penting dalam membangun sistem komunikasi? Apakah dia memang capable memegang peranan penting ini? Saya juga nggak bisa menjawab dan punya keraguan yang sama, jujur. Saya juga nggak paham kenapa Presiden Jokowi memberi tugas berat itu yang jelas tidak sebanding dengan kapabilitas seorang Budi Ari. Kalau kita melihat riwayat pendidikannya. Budi Ari lulus S1 dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas FISIP. Dan dari rekam jejaknya, Budi Ari terlihat sebagai mahasiswa yang lebih sering berorganisasi di dalam kampus sesuai dengan bidang dan minatnya di politik. Jadi akan sulit sekali buat Budi Ari memimpin Kementerian Kominfo yang penuh dengan segala macam instrumen teknis dan strategis. Keraguan Jokowi ini pernah terlihat waktu Budi Ari dan kawan-kawan Projo itu ngambek karena nggak dapat kursi menteri di tahun 2019. Meski akhirnya Jokowi memberinya jabatan sebagai Wamendes yang membuat akhirnya Projo itu nggak jadi bubar. Saya bukan ingin mengecilkan pendidikannya Budi Ari, tetapi beban menteri selevel Kominfo itu rasanya kok nggak sesuai ya sama kapabilitas pendidikan dan pengalamannya Budi Ari. Nggak ada satupun rekam jejaknya yang membuat kita semua percaya bahwa dia bisa memimpin lembaga sestrategisnya Kominfo. Mungkin benar prediksi saya. Jabatan Menkominfo diberikan Presiden kepada Budi Ari sebenarnya hanya politis saja. Sebagai sebuah pesan kepada banyak partai bahwa relawan pun bisa dapat jabatan selevel menteri. Mungkin juga sebagai sebuah tanda terima kasih karena sudah sangat setia kepada Presiden selama ini. Atau memang Jokowi sedang memasang orang-orangnya karena sangat paham bahwa menteri dari partai itu sudah pasti nggak efektif karena partai-partai itu sekarang sedang sibuk bergerak untuk pemilu legislatif.